Assalamualaikum warahmatullahi Pak Wahyu. Waalaikumsalam Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yu? Sehat? Nggih, alhamdulillah sehat walafiat. Syukur alhamdulillah sibuk luar biasa hari ini, Bu. Alhamdulillah. Padahal saya itu mau mengganggu waktunya Pak Yu sebentar loh. Kalau Oh, sibuk saya jadi nggak enak ini Pak Yu. nggih monggo Bu, ndak kenapa-napa mboten usah sungkan kalih kula niki. Kula nak kalih jenengan pun monggo. Kula nderekne mangke. Tapi nggak terlalu mengganggu tuh Pak Yu. Mboten Bu, niki lagi istirahat di barak ini. Oh, Menikmati lagi istirahat nih. udara Kediri, Bu. Daerah Kediri. Ya. Nggih. Begini Pak Yu, saya itu kan ada sedikit unek-uneknya. Ada sedikit unek-unek itu tentang anak-anak di sekolah yang suka melompat pagar. Jadi saya itu merasa resah, kenapa anak-anak kok sekarang itu semakin banyak yang melompat pagar gitu. Jadi kalau misalkan telat atau jam-jam istirahat itu anak-anak eh, cenderung keluar melompat pagar. Nah, itu permasalahan saya, Pak Yun. Nggih, Bu. Nggih, cobi digali dulu Bu informasinya. Mungkin anak dari kelas mana dan siapa Bu nggih. Bisa jadi kita Ibu Erna cari dulu dong itu siapa anaknya gitu loh Bu. Kalau kelas, saya sebagian sudah tahu, Pak. Jadi saya dengan teman-teman itu sudah sudah menyelidiki siapa saja yang melompat pagar di waktu pagi, di waktu siang. Itu sebagian, tapi sebagian lagi belum ketemu Pak Yu. Nah, itu permasalahan saya. Kemudian eh, kalau jam istirahat itu anak-anak yang banyak itu Pak Yu, yang banyak yang belum apa namanya paginya itu yang banyak belum diketahui jam istirahat. Kalau yang Oh, besar itu ketika pagi-pagi sudah apa terdeteksi sama saya. nggih. Nggih, Yang belum ketika jam istirahat masih banyak yang belum terdeteksi ternyata. nggih. Dicobi dikomunikasikan dulu Bu. Mungkin anak-anak yang sudah teridentifikasi sakit dikomunikasikan dengan wali kelas dan orang tua di rumah. Mungkin sampun komunikasi dereng Bu nggih. Kalau komunikasi dengan orang tua saya sudah Pak Yu. Bagi yang sudah teridentifikasi Pak Yu. Maksudnya begini, kalau anak-anak sudah apa namanya sudah ketemu oh anak si A, si B ini yang melompat pagar, itu orang tua eh, saya panggil. Tapi untuk anak-anak yang belum teridentifikasi itu saya menggunakan teman-temannya, jadi menggunakan teman sejawatnya untuk dapat menyelidiki, untuk dapat Oh, menyelidiki siapa saja yang suka melompat pagar. Kemarin eh, saya minta bantuan sama anak-anak, jadi saya ingin apa ya segera terselesaikan masalah ini gitu loh Pak Yu. Akhirnya saya mencoba kerjasama dengan anak-anak ketika anak-anak mau melompat pagar atau teman-temannya melompat pagar itu saya kondisikan nanti anak-anak itu bisa melapor atau memberitahu ke saya. Hmm. Jadi hmm, jangan sampai anak-anak itu
berulang-ulang melompat pagarnya. Itu Nggih, Pak Bu. Yu. Nggih. Terus sampun berkomunikasi dengan teman-teman di kelas dan juga wali kelas, Bu, nggih? Nggih. Sampun, sudah. Jadi saya juga sudah saya ngomong dengan wali kelas. Saya sudah ngomong ke wali kelas. Kemudian saya juga berencana untuk ngomong ke anak-anak itu. Jadi masih dalam rencana saya, Pak Yu. Nggih, mungkin Rencana ngomong ke anak-anak. bisa melibatkan wali kelas dan orang tua, Bu, nanti untuk lebih mendisiplinkan anak-anak, nggih. Nggih. Jadi untuk ke depannya itu saya kalau sudah ketemu siapa yang melompat pagar satu-satu, itu nanti orang tuanya akan saya datangkan ke sekolah, saya ajak ngomong-ngomong. Jadi saya ajak bincang-bincang. Itu rencana saya, Pak Yu. Jadi eh, orang tuanya saya ajak bincang-bincang biar anak-anak itu tidak melompat pagar lagi. Jadi komunikasilah dengan orang tua. Kita tidak hanya dari sekolahan untuk memberitahu, tapi juga dari orang tua akan memberitahu anak-anaknya agar tidak melompat pagar lagi. Bisa menyampaikan bahayanya melompat pagar. Begitu Pak Yu. Nggih, Bu. Dados memang untuk loncat pagar sangat beresiko, Bu, nggih. Mungkin anak-anak nanti bisa terjatuh atau mungkin insiden tertimpa beton. Itu harus disampaikan ke orang tua bahwa tindakan anak-anak memang beresiko hal seperti itu. Mungkin juga bisa melibatkan pihak sekolah, Bu, tim ketertiban dan juga waka kesiswaan, mungkin juga kepala sekolah untuk lebih mendisiplinkan anak-anak, Bu, nggih. Nggih. Jadi untuk kedepannya Pak Yu, saya itu pengen memberi tahu atau apa ya, memberi bimbingan lah kepada anak-anak atau apa memberi informasi bahwasannya melompat pagar itu bahayanya bisa apa tertimpa pagar, bisa nanti yang saya sampaikan ke anak-anak ini. Nggih, Bu, dados napa nggih, tolong diberi arahan untuk anak-anak dan juga orang tua supaya nanti punya pemikiran yang sama. Jadi kita sebagai guru memberi arahan, Bapak Ibu di rumah juga memberi pengawasan supaya nanti anak-anak bisa lebih disiplin di lingkungan sekolah. Tapi mungkin bisa digali lagi, Bu, mungkin kenapa anak-anak kok itu sering meloncat pagar tidak hanya siang tapi juga pagi hari. Mungkin ada faktor yang lain yang bisa digali di anak-anak. Ya, itu juga nanti akan saya tanyakan ke anak-anak ketika sudah apa namanya teridentifikasi siapa saja yang melompat pagar itu dalam rencana saya. Jadi anak-anak nanti akan saya tanya kenapa kok melompat pagar, kenapa ketika istirahat sampai melompat pagar, berangkatnya melompat pagar kan. Ya, itu nanti akan saya tanyakan Pak Yu. Jadi Nggih. saya juga biar tahu permasalahan anak-anak kenapa kok sampai melompat pagar begitu. Terus kemudian biar nanti anak-anak juga bisa menemukan solusinya tidak melompat pagar lagi. Ngaten Pak Yu. Nggih, Bu. Jadi anak-anak yang meloncat pagar mungkin ada faktor yang lain nggih. Mungkin salah satunya anak-anak yang terbiasa parkir di luar sekolah. Tolong mungkin bisa diingatkan supaya anak-anak lebih tertib parkir di sekolah. Karena nanti bila meloncat pagar dan parkir di luar memiliki resiko yang
tinggi, entah itu motor yang rusak atau hilang, yang insiden terjatuh dari pagar, bisa dikomunikasikan kepada anak-anak dan orang tua. Gitu. Jadi Nggih, Pak Yu, nggih. Nanti saya sampaikan ke anak-anak yang itu tadi. Jadi itu memang dalam rencana saya semuanya. Ketika apa namanya sudah teridentifikasi semuanya. Jadi nanti juga akan saya sampaikan ke orang tua tentang apa namanya parkir di luar, bahayanya parkir di luar. Itu rencana saya, Pak Ibu. Jadi ke depannya biar tidak mengulangi hal-hal yang semacam itu lagi. Ngoten Pak Ibu nggih. nggih Bu, matur suwun. Pripun Bu? Kados ngaten niki kono napa niku perasaan jenengan sampun matur enten masalah ngaten niki pripun perasaane Bu Erna? Alhamdulillah saya lebih baik perasaan saya setelah ada yang saya ajak ngomong-ngomong, setelah ada yang saya ajak curhat, itu perasaan saya lebih lega, Pak. Nggih Bu. Nggih, matur suwun kula datang Pak Yuwono telah Nggih. mendengarkan keluhan saya, telah memberi waktu saya untuk saya ajak ngomong-ngomong. Nggih Bu, sami-sami mugi bisa sakit membantu, saling mengingatkan bahwa kita sebagai seorang pendidik bisa memberi yang terbaik buat anak-anak kita di sekolah. Mungkin dari Bu Fenty sebagai pengamat ada yang bisa disampaikan Bu Fenty. Dari yang saya amati percakapan panjenengan ini tadi, saya sudah sudah bagus dari Pak Yu yang menjadi coach, terus Bu Erna jadi kunci. Itu tadi Pak Yu sudah betul mengarahkan Bu Erna untuk si anak-anak digiring untuk tidak menanyakan kenapa sebabnya kok anak-anak ini sering melonjak pagar. Terus Pak Yu juga menanyakan ke Bu Erna, sudahkah dikonsultasikan ke pihak lain tadi. Terus Pak Yu juga udah memberi pengarahan untuk tentang bahayanya melompat pagar, resikonya itu nanti bisa tertimpa beton, terus dia cedera seperti itu. Terus Pak Yu juga bisa mengarahkan Bu Erna dapat menyelesaikan permasalahannya dan menemukan jawaban-jawabannya itu tadi. Terus mengarahkan untuk Bu Erna perasaannya sudah lega, bisa sharing dengan Pak Yuwono itu tadi Pak. Jadi kedua Bu Erna dan Pak Yuwono sudah sangat luar biasa. Nggih, matur suwun Bu Fenty. Nggih. Nggih, monggo Bu Erna dilanjut sebagai pengawas, Dalem sebagai kucing ya. Bu Fenty sebagai coach. Sebentar Bu Fenty coachnya, Ayu Putri. Ini tadi siapa Bu Sawitri jika sudah selesai silakan mengisi lembar refleksi diri, setelah selesai kembali ke main room. Ini ada. Ini kan kirang setunggal pripun dilanjut boten niki? Oh ya dilanjut tinggal Bu Erna. Monggo Bu. Nggih, niki beratas pengawase Bu Erna nggih. Dalem Pak Yu telepon Bu Fenty. Pak Yu kuncinya. Pak Yu Nggih, siap. Pak Yu kuncinya dimulai 30 menit. 15 menit. 30.
Ya, assalamualaikum Bu Fenty. Waalaikumsalam Pak Yu. Nggih, ada apa Pak Yu? Nggih ngapunten nyuwun wedale niki badhe nderek apa nggih ngobrol kalih jenengan. Oh, Repot nggih. mboten niki? Pak, damel Pak Yuwono ndak ada repot. Oke lah, oke. Nggih. Ngapunten niki sedikit permasalahan di sekolah Bu. Nggih. Dalam enten sedikit masalah dalam ngajar di sekolah niki. Di Iya. SMK niku permasalahan anak niku nggih suka tidur di sekolah pada saat jam pertama atau mungkin di jam kedua, bahkan kalau mungkin nanti di jam istirahat kedua itu anak-anak sudah mulai apa ya gelisah untuk diajar. Mm-mm. Terus Pak Yuwono sudah menanyakan faktor penyebab anak-anak itu seperti itu? Nggih, Kenapa gitu sudah menanyakan? beberapa anak kula tangkleti niki Bu ada yang Nggih. mungkin bergadang malam, bermain, bahkan ada anak-anak itu yang membantu orang tuanya bekerja, entah itu menjaga warung dan mungkin ada yang berjaga di toko. Macam-macam di SMK itu, terutama anak-anak remaja ini kan sudah ada yang membantu orang tua, tapi yang anak-anak yang apa yang suka keluyuran ini yang membuat jengkel, Bu. Hmm. Anak-anak itu suka keluar malam ternyata. Jadi kalau di sekolah itu ngantuk dan inginnya tidur siang terus di sekolah waktu diajar. Terus apakah waktu pembelajarannya itu masa nggak ada yang bangun untuk mengikuti apa semua tidur gitu Pak? Ya ada yang mengikuti, cuma Iya. kan beberapa ya 1, 2, 3 beberapa anak itu ada yang bermasalah. Ya tidak semuanya tidur, tapi anak-anak di SMK itu bandelnya itu luar biasa. Anaknya apa ya, untuk pelajaran itu tidak berminat gitu loh. Inginnya itu tidur siang kalau sudah jam istirahat kedua itu. Apalagi kalau sudah setelah sholat duhur itu sudah luar biasa, sulit dikondisikan itu anak-anak di sekolah. Terus kira-kira Pak Yu itu menginginkan siswanya itu yang seperti apa ke depannya itu? Ya, dalam pengen anak-anak itu juga aktif di kelas, semangat, terus bisa mengikuti pelajaran itu dengan apa ya full konsentrasi di kelas ngeten lho Bu. Dalam Oh, pengen ini ku. terus jenengan sudah pernah menanyakan ke rekan-rekan lain terus sharing untuk menyelesaikan permasalahannya Pak Yu itu kan kadang eh, kita sendiri kalau menasehati anak-anak kalau usia yang besar seperti itu ya kadang mesti kadang salah tompo. Nah seperti itu Pak Yu sudah pernahkah sharing ke rekan-rekan guru lain atau siapa gitu? Ya. Kalau dengan sesama guru ternyata masalahnya juga sama Bu. Anak-anak yang bermasalah itu juga itu saja dan anak-anak yang suka tidur ternyata nama-namanya juga anak-anak itu aja. Jadi aktor dari apa ya anak yang tidur di kelas kalau saya komunikasikan dengan teman-teman di sekolah ya tokoh orangnya juga anaknya sama itu aja. Terus Bapak sudah pernah kayak kunjungan ke rumah gitu dengan Nah, guru BK-nya ini yang untuk belum. nah Saya belum berkomunikasi dengan orang tua karena kalau di SMK biasanya yang berkunjung ke rumah siswa itu adalah wali kelas dan juga guru BP-nya. Kalau saya sebagai guru pengajar di kelas, saya menyampaikan permasalahan kepada Bapak Ibu guru BP dan juga wali kelas di
kelas tersebut. Terus kira-kira tindakan apa yang bisa merubah anak-anak yang suka tidur di kelas itu biar mau mengikuti pembelajarannya Pak Yu itu kira-kira dengan trik yang bagaimana eh, yang pernah jenengan coba ke anak itu biar mau fokus mengikuti pembelajaran jenengan dan tidak tidur. Kalau biasanya saya ajak bermain Bu. Anak-anak yang tidur itu saya suruh bangun, cuci muka. Setelah itu saya ajak bermain. Saya ajak tepuk tangan, saya ajak permainan. Tapi nanti kembali lagi anaknya kalau sudah masuk di materi, sudah kepalanya ditaruh di meja lagi. Nah, mungkin ke depan saya mungkin bisa berkomunikasi ke wali kelas dan guru BP-nya ini nanti. Iya. Kebetulan nanti guru BP-nya ada Bu Erna nanti. Bisa saya Kebetulan komunikasikan sekali. ya. Iya Pak. Yeah. Ya itu tadi jenengan nanti tadi mau mengkonsultasikan ke guru kelas sama guru BP-nya. Nah itu nanti jenengan bertiga bisa. Nanti jenengan menceritakan keluh kesah panjenengan, terus nanti jenengan juga akan menemukan solusi. Tadi kan jenengan sudah menemukan walaupun nggak sepenuhnya dengan mengajak mereka bermain, suruh mereka cuci muka dahulu, otomatis kan mereka sudah mulai kesadaran dirinya kan sudah mulai naik ya, nampak. Karena dia sudah cuci muka, sudah mulai kembali walaupun nanti setelah itu dia ngantuk lagi tidur, seenggaknya jenengan sudah berusaha. Iya Bu Fenty matur suwun. Terus mungkin setelah saya ajak ice breaking, setelah ajak saya bermain, kalau masih mungkin anaknya belum bisa full di kelas, bisa saya laporkan ke wali kelas dan guru BP-nya ini nanti biar dikunjungi Bapak Ibu guru BP dan wali kelas untuk home visit ke depannya ya. Iya, itu luar biasa Pak. Kayak keinginan seperti itu ke depannya nanti kedua belah pihak itu akan menjadi baik setelah mengadakan home visit, terus penjenengan juga mengetahuinya penyebabnya, insya Allah nanti ke depannya anak itu akan semangat lagi untuk belajarnya. Terus dengan jenengan sharing seperti ini, bagaimana perasaan panjenengan setelah ini? Alhamdulillah Bu Fenty ini setelah saya berkomunikasi dengan Bu Fenty mendapat pencerahan ini saya ini. Tadi yang saya masih bingung ternyata ada solusi ini. Jadi setelah ice breaking tadi saya nggak ada solusi, langkah ke depan saya akan berkomunikasi dengan guru BP dan juga wali kelas ini Bu Fenty. Matur suwun, komunikasi hari ini sangat memberi solusi. Terima kasih Bu Fenty. Sama-sama Pak Yu. Monggo Bu Erna, mungkin ada yang disampaikan dari pengamatan Bu Erna, komunikasi saya dan Bu Fenty. Bu Erna, monggo. Dari pengamatan saya, Bu Fenty sebagai coach itu sudah bisa mengarahkan, jadi, mengarahkan seperti apa keinginan Pak Yu, bagaimana solusinya, itu Bu Fenty sudah bisa mengarahkan untuk bisa menemukan solusinya Pak Yu. Jadi Bu Fenty bisa mengarahkan Pak Yu untuk menemukan solusi, itu intinya. Kemudian dari Pak Yu sendiri sebagai coach sudah bagus Pak Yu. Intinya itu saja, Bu Fenty sudah bagus untuk mengarahkan semua permasalahan dari Pak Yuwono. Itu penilaian dari saya, Bu. Pak Yu. Matur suwun Bu Erna. Terima kasih. Buat